Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-141. Kitab Mazmur pasal 141, doa dalam pencobaan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-141, doa dalam pencobaan. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur pasal yang ke-141 ini adalah doa Daud untuk memohon tuntunan dan perlindungan Tuhan di dalam menghadapi pencobaan. Daud sebagai pemazmur dalam pasal ini
mengawali doanya dengan permohonan agar doanya itu diterima oleh Tuhan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian ia memohon agar Tuhan menjaga lisannya atau tutur katanya agar tetap murni dan jauh dari hal-hal yang jahat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Setelah itu pemazmur mengungkapkan kerinduannya, lebih baik dikritik atau dipermalu oleh orang benar, tetapi didorong oleh kasih daripada menerima pujian namun palsu dari orang jahat. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Setelah itu Daud menutup permohonannya dengan satu permintaan agar ia boleh diluputkan oleh Tuhan dari rencana jahat musuh-musuhnya itu. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sahabat-sahabat firman, doa Daud bukan hanya sekedar seruan putus asa kepada Tuhan dan memohon pertolongan, tetapi itu dibuat dalam bentuk ibadah. Doa yang dinaikannya bagaikan dupa yang dibakar selama penyembahan itu diadakan. Jadi sahabat-sahabat firman, di saat kita sedang mengalami pencobaan dan kita memanjatkan doa kepada Tuhan, ada baiknya dalam menyampaikan unek-unek kita itu, lakukanlah layaknya sebuah ibadah. Hati kita harus diangkat ke sorga. Maka doa-doa kita itu akan naik menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Pelayanan Injil, halaman 226 alinea kedua menjelaskan bahwa setiap hari kita harus mengangkat jiwa ke sorga dengan doa. Permohonan yang disampaikan di dalam hati ini akan naik seperti kemenyan atau dupa di hadapan tahta kasih karunia Allah, sehingga musuh menjadi malu. Orang-orang Kristen yang hatinya tetap kepada Allah tidak akan dapat dikalahkan. Tidak ada bentuk kejahatan apapun yang dapat membinasakan damai sejahtera umat-umat Tuhan itu. Semua janji dari firman Allah, segala kuasa kasih karunia ilahi, segenap sumber daya Allah dijanjikan untuk memberikan keamanan dan kelepasan bagi umat-umatnya itu. Pelajaran lain juga dapat kita peroleh dari Mazmur ini, sahabat-sahabat firman, yakni Daud sangat menghargai persahabatan yang tulus pada ayat yang kelima. Karena ketulusan seorang sahabat sejati akan menolong kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus dan akan memberitahukan apabila kita mengarah pada jalan yang salah, walau kadang harus dengan kata-kata yang tegas dan pedas. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, semoga kita dapat menghargai teman-teman sejati kita itu dan mendoakan mereka saat mereka berbicara kepada kita dengan bijak melalui nasihat yang diberikan Tuhan, walaupun nasihat itu menusuk hati kita. Ingatlah satu nasihat firman Tuhan agar kita tidak berpikiran negatif terhadap sahabat-sahabat yang mencoba mengarahkan pandangan kita ke jalan yang benar. Firman berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Terang besar Alkitab Amsal 27 ayat 6. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat badai keras menerpa, membebani jiwa dan raga, yang terbaik telah kau coba, namun itu semua tak seindah asa. Sekalipun kau diam membisu, ku mendengar jeritan hatimu, dan ku ingin
Kau tahu apapun yang terjadi, ku di sisimu. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Sekalipun kau diam membisu, ku mendengar jeritan hatimu, dan ku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, ku di sisimu. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di